Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, pertama, falyamal amalan solihan. Bapak Ibu, kalimat falyamal amalan solihan adalah perintah, harga mati, mau gak mau, kamu harus melakukan satu perbuatan yang baik di mata Allah. Amalan solihan, satu perbuatan yang sangat bagus, satu perbuatan yang solih mungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kami jabarkan luar biasa. Kalimat falyamal amalan solihan. Gak mungkin 7 dunia kami buat sebagai alas, cukup untuk saya tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah dalam kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan Allah bertemu dan bermuajah. Mudah-mudahan dalam pertemuan malam hari ini betul-betul menjadikan satu pertemuan yang bermanfaat. Pertemuan tidak hanya untuk menambah referensi ilmu ketauhidan kita terhadap Allah, akan tetapi juga membuahkan satu dampak pengetahuan amaliyah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling terpenting pada kesempatan malam hari ini, apa yang telah didawuhkan betul-betul disertai Allah rahmatnya, sehingga menjadikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudaraku dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kami akan mencoba untuk menguak dan mengurai dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, di mana di situ Allah memberikan beberapa syarat terhadap hambanya yang dikehendaki untuk bertemu dan bermuajah terhadap dirinya. Dan ini juga ditegaskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tahap pertama dikatakan Allah menyuruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatakan terhadap umatnya dalam bentuk ayat surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Di situ Allah memerintahkan
Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatakan bahwasanya ana basarum mislukum, saya adalah sama dengan kamu wahai umatku, bahwasanya kita adalah makhluk. Mengapa ma'asyiral muslimin, saudaraku, Nabiullah Muhammad diperintah Allah untuk mengatakan hal ini terhadap umatnya? Ini yang pertama, supaya menegaskan bahwasanya umat itu tidak menyembah terhadap Muhammad, karena Muhammad itu adalah makhluk. Ini mempertegas supaya umat Islam itu olehnya menghambakan diri betul-betul terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, bahwasanya Muhammad disuruh untuk berbicara dan mengatakan terhadap umatnya bahwasanya saya ini juga sama dengan kamu manusia. Itu di antara kita, apakah itu dari keturunan siapapun, ya, apakah ada keturunan Rasulullah, para nabi, para rasul, para wali, bahkan sejelek manusia pun di situ akan bisa mencapai tingkatan takwa yang menurut ayat ini nanti dijelaskan. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Saya diberi wahyu oleh Allah, yang isinya wahyu adalah sesungguhnya Tuhanmu, termasuk Tuhan saya, kata Muhammad, adalah Esa. Artinya ayat ini mengandung pengertian bahwasanya seluruh umat bergegaslah untuk menuju ke Ahad. Secara otomatis kita sebagai hamba Allah bisanya untuk mengahadkan Allah di dalam hati kita. Secara otomatis apa yang telah kami kaji kemarin, pengenalan diri terhadap yang memiliki nama Allah. Ayat ini bisa jadi memberikan satu penegasan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mempelajarkan atau mendidik, mengenalkan umat pada ilmu yang bisa mengahadkan terhadap Allah. Bapak Ibu, saya kurang sepaham terhadap komentar-komentar yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu tidak mendidik, menjelaskan terhadap para sahabat zaman dahulu, para umat, tentang ilmu bagaimana untuk mengesahkan terhadap Allah itu. Sebab banyak ayat-ayat yang menegaskan tentang legalitas keahadan Allah. Itu sudah jelas bahwasanya Rasulullah pun diperintah oleh Allah tidak hanya dirinya untuk mengesahkan terhadap Allah,
akan tetapi juga menyuruh, membimbing terhadap umatnya untuk menuju keesaan terhadap Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jelas sebelum Rasulullah memberikan dan memerintahkan kita untuk mengesahkan terhadap Allah, di dalam pribadi Rasulullah sudah melaksanakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Lanjut ayat. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Mohon maaf, ini cara untuk bisa bertemu terhadap yang memiliki nama Allah. Dalam ayat ini, dalam pandang sudut secara muhakamah memang dijelaskan bertemunya besok kita di akhir-akhir. Hari di mana manusia dibangkitkan dari kubur untuk menuju alam akhirat. Akan tetapi, kalau boleh saya katakan, ayat ini memberikan contoh dan metode di dunia ini bagaimana saudara bisa bertemu terhadap yang memiliki nama Allah. Ini saya yakini ada kaitannya dengan ahad, ada kaitannya dengan keesaan Allah. Mengapa kita ditekankan dan ditegaskan untuk mengesahkan Allah? Keesaan Allah ini, Bapak Ibu, ada kaitannya sangat erat sekali hubungannya dengan kalimat yang menjelaskan tentang bagaimana cara kita untuk bisa bertemu terhadap Allah. Di situ dikatakan, barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, pertama, falyamal amalan sholihan. Bapak Ibu, kalimat falyamal amalan sholihan adalah perintah, harga mati, mau gak mau, kamu harus melakukan satu perbuatan yang baik di mata Allah. Amalan sholihan, satu perbuatan yang sangat bagus, satu perbuatan yang solih mungguh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kami jabarkan luar biasa. Kalimat fal ya'mal amalan solihan. Enggak mungkin 7 dunia kami buat sebagai alas, cukup untuk saya tulis. Tidak cukup. Secara spesifik, kalimat fal ya'mal amalan sholihan itu tidak hanya menyentuh secara fisik atau dohiriyah, akan tetapi lebih ditekankan fal ya'mal amalan sholihan adalah perbuatan hati di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling mendasar, anikbudullaha, arahkan hatimu terhadap hidup yang memiliki nama Allah, yang menguasai seluruh masalah apapun. Dalam kurung hati harus melakukan tajalli secara mutlak terhadap Allah. Inilah yang dimaksud fal ya'mal amalan sholihan, melakukan perbuatan yang bagus di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, ini yang pertama. Harga mati kita melakukan perbuatan yang bagus
hati ini terhadap Allah. Hati bisa berbuat bagus dan tidaknya tergantung hati ini keadaan fitrah atau tidak. Subhanallah. Sehingga mengapa di dalam syahadat itu diperintahkan untuk menafikan isinya la ilaha dan mengisbatkan illallah. Inilah maksudnya. Pertama, berbuatlah bagus, berbuatlah yang solih. Berarti hati harus mentajalikan terhadap Allah di segala lini apapun, di segala aktivitas apapun. Ini yang pertama. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan janganlah kamu menyekutukan Allah, ya, bi'ibadati rabbih ahada. Ketika saat apapun aktivitas masalah yang terjadi pada dirimu atau di luar dirimu, yang konteksnya hati ini harus menjauh dari urusan-urusan selain Allah. Ini yang dimaksud wajtanibut tauhid. Jauhkan hatimu dari tauhid, jauhkan hatimu dari selain Allah. Komplit sudah. Hati mengarahkan terhadap Allah, maksudnya yang memiliki nama Allah, dialah hidup, zat yang menguasai dirimu atau menguasai segala seluruh alam. Yang kedua, hatimu harus membelakangi tauhid, membelakangi selain Allah. Dikatakan tadi, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan jangan sekali-kali kamu terjadi penyekutuan ketika saat apa yang terjadi pada dirimu. Dalam satu contoh sholat, dalam satu contoh aktivitas apapun, ditekankan hati harus menghadap terhadap Allah dan hati menjauh dari selain Allah. Itulah Bapak Ibu hadirin sekilas tentang masalah bagaimana caranya kita bisa bertemu terhadap Allah di dalam keesaannya. Oke? Mungkin walaupun sedikit kami mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.